Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang menantikan Kristus dengan kerinduan yang mendalam. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 2 terjemahan baru yang kedua yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tahukah kita bahwa ada satu jenis kelelahan yang lebih berat daripada kerja fisik, yaitu kelelahan karena mengecewakan diri sendiri. Mungkin kita pernah berjanji pada Tuhan dan diri sendiri, aku tidak akan marah-marah lagi. Tapi kemudian nada suara kita meninggi lagi pada orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita pernah bertekad, aku akan berhenti melihat hal-hal yang tidak pantas. Tapi di saat stres, kita kembali lagi ke sana berulang kali. Mungkin kita berjanji untuk lebih disiplin, tapi kemalasan kembali menang. Seringkali musuh terbesar kita bukanlah iblis di luar sana, melainkan daging di dalam sini. Kita hidup dalam ketegangan yang menyakitkan. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita sering melakukan apa yang Tuhan benci. Ini adalah perang saudara batinnya yang membuat kita merasa munafik dan penuh rasa bersalah. Menantikan kedatangan Kristus adalah kabar baik bagi pendosa yang sedang bertobat. Kita merindukan Dia datang bukan hanya supaya dunia ini beres, tapi supaya hati kita ini beres. Rasul Yohanes menulis ayat ini kepada orang-orang percaya yang sadar akan ketidaksempurnaan mereka, termasuk kita pun yang membacanya saat ini dan menyadari bahwa saat ini kita sedang dalam tahap pengudusan, proses belajar menjadi suci yang jatuh bangun dan perlahan. Namun janji kedatangan Kristus membawa penyelesaian instan. Saat mata kita menatap Yesus dalam kemuliaannya nanti, sesuatu yang ajaib terjadi. Sisa-sisa dosa di dalam kita akan hangus seketika. Bukan hanya kita tidak bisa berbuat dosa, tapi kita tidak mau lagi berbuat dosa. Keinginan daging, hawa nafsu, kesombongan, dan egoisme akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kita akan memiliki hati yang murni, yang hanya menginginkan apa yang Allah inginkan. Perang batin itu akan berakhir dengan damai abadi. Sambil menunggu hari itu tiba, kita perlu membedakan antara rasa bersalah dan rasa malu yang kita alami, karena sejujurnya inilah yang seringkali membuat kita merasa tidak pantas berada di hadapan Tuhan, apalagi jika itu dilakukan berkali-kali. Rasa bersalah berkata, aku melakukan kesalahan. Ini adalah sesuatu yang sehat dan memimpin pada pertobatan. Tetapi rasa malu berkata, aku adalah kesalahan atau produk gagal. Ini adalah racun dari si jahat. Tuhan ingin membuang dosanya, bukan membuang Anda. Jangan biarkan kegagalan kemarin membuat Anda lumpuh hari ini. Ayat 3 mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menantikan Kristus bukan alasan untuk pasif atau nanti juga berubah sendiri, melainkan motivasi aktif. Karena kita akan bertemu Raja yang suci, mari kita mulai membersihkan pakaian kita dari sekarang. Meskipun mungkin masih ada noda di sana sini yang belum hilang sempurna. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apa satu kebiasaan buruk atau dosa favorit yang paling sering membuat kita merasa bersalah dan menjauh dari Tuhan? Apakah kita bersedia membawa kegagalan kita kepada Yesus hari ini,
bukan untuk dihukum tetapi untuk dibasuh kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala sesuatu, sebab tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu betapa seringnya kami berjanji dan betapa seringnya kami melanggar janji itu. Kami lelah bergumul dengan kelemahan diri kami sendiri. Kami lelah dengan duri dalam daging yang membuat kami merasa tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, basuhlah kami sekali lagi dengan darah-Mu yang mahal, dan terima kasih untuk janji yang luar biasa melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih bahwa kegagalan kami hari ini bukanlah akhir dari identitas yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa menyucikan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.